sebagai pembina. Ya, memang saya biasanya menjadi pembina dimanapun, terutama yang berkaitan dengan kegiatan-kegiatan kerelawanan, kegiatan-kegiatan kemasyarakatan, kesukarelawanan, baik relawan sosial, relawan bencana, relawan pendidikan, itu memang bidang saya. Nama saya Muhammad Khazin Amirullah. Sehari-hari membantu Pak Gubernur ya sebagai staf gubernur. Itu pekerjaan resmi, tetapi sesungguhnya aktivitas saya lebih banyak di kerelawanan, di sosial kemasyarakatan. Kalau dengan jari ABW, banyakkan generasi yang sudah mungkin lebih dewasa, ya Pak Salim dan kawan-kawan itu sudah generasi yang barangkali senior ya di atas kita. Saya sendiri juga bergerak bersama adik-adik milenial, anak-anak muda. Saya memimpin juga, namanya di pembina juga gerakan turun tangan, itu anak-anak milenials ya, mereka masih umuran muda-muda. Ada juga JMB, Jakarta Maju Bersama, itu juga segmennya milenial, anak-anak muda juga. Dulu waktu 2016-2017 ada juga namanya Pendopo Relawan yang menjadi payung bagi gerakan-gerakan kerelawanan. Intinya memang semangat kerelawanan itu perlu ditumbuhkan, dipelihara ya, karena apa? Negeri ini, bangsa ini juga merdeka sebenarnya oleh semangat kerelawanan para bapak-bapak, kakek-kakek, founding fathers negara ini. Mereka itu dulu berjuang memerdekakan negeri ini ya. Ada yang korban harta, korban apa lagi? Korban perasaan. Korban perasaan, korban nyawa, bahkan ya. Bahkan korban status, yang tadinya anak raja, tadinya ningrat, dihilangkan statusnya ya, menjadi orang biasa. Kenapa? Apakah mereka ingin menjadi kaya? Apakah mereka ingin posisi tertentu? Tidak. Mereka ingin membebaskan negeri ini dari ketertindasan. Itu semangatnya begitu. Jadi tidak ada kepentingan pribadi. Nah, itulah semangat kerelawanan di situ. Semangat ingin berbuat sesuatu untuk orang banyak. Coba kalau kita lihat para pendiri bangsa ini, nama-namanya kan ada yang Raden Mas, ada yang gelar-gelar itu. Tentunya mereka sebenarnya sudah orang yang mapan, orang yang bangsawan juga. Tapi mereka turun ke lapangan, ya, melawan penjajah waktu itu. Ya, kalau zaman itu konteksnya melawan penjajah. Kenapa? Karena ingin supaya terbebas dari kolonialisme, lalu negeri ini bisa menentukan nasibnya sendiri. Yang miskin-miskin bisa diangkat, kan begitu. Karena penjajah itu kan hanya orang-orang tertentu saja yang bisa kaya, yang bisa sejahtera. Yang tidak, yang lain masih di bawah terus. Nah, karena jiwa kerelawanan itu akhirnya mereka bersatu padu memerdekakan. Itulah awal ya, awal kerelawanan. Jadi rela ya, asal katanya rela, kesediaan. Beda dengan kalau kita, jadi kerelawanan itu beda dengan kalau kita bisnis. Bisnis itu memang harus orientasinya keuntungan, profit. Kalau di kerelawanan nggak ada profitnya. Tetapi apakah dua-duanya sama-sama baik? Sama-sama baik. Apakah dua-duanya diperlukan? Dua-duanya diperlukan. Apakah dua-duanya sama-sama memberikan manfaat? Memberikan manfaat. Kalau bisnis manfaatnya jelas, ada keuntungan materi.
Tapi kalau kerelawanan, manfaatnya itu seringkali tidak tampak. Tidak tampak, tapi itu diperlukan. Karena kita merasa berarti, kita merasa hidup ini lebih bermakna kalau kita melakukan kegiatan-kegiatan yang sifatnya sukarela. Coba kalau hidup kita ini, hidupnya itu sifatnya itu selalu dipaksa, selalu dikejar target, selalu apa? Bayangkan betapa stresnya hidup ini. Tapi hidup ini selalu ada bagian-bagian yang orang itu melakukan sesuatu dengan sukarela. Kita hari Jumat masukin koin ya ke kotak amal, bahkan sambil masukinnya kita tutup pakai tangan supaya orang nggak kelihatan. Itu kan kerelawanan, keikhlasan berbuat sesuatu. Yang untung siapa? Yang dapat manfaat siapa? Kitanya merasa tiba-tiba hidupnya berarti. Kitanya merasa hidupnya itu hidup yang lebih bahagia karena melakukan sesuatu yang berasalnya dari hati. Kan beda kalau kita kerja itu sebenarnya ya karena tuntutan harus menghasilkan sekian-sekian ya kita kerjakan. Tapi kalau kerelawan itu kita nggak berorientasi itu. Memang ingin berbuat sesuatu dan itu sudah menjadi fitrah manusia. Saya kasih contoh ini, betapa kerelawanan itu penting bagi kehidupan kita masing-masing. Bukan hanya orang banyak, kita sendiri itu butuh. Saya kasih contoh begini. Misalnya satu waktu kita punya rezeki, lalu kita ngasih katakanlah sekilo beras atau sembako ya ke tetangga kita yang kekurangan. Yang dapat manfaat paling besar itu kira-kira yang diberi apa yang memberi? Yang manfaatnya paling besar dan panjang? Yang memberi. Kenapa? Yang diberi kasih beras sekilo dimasak kira-kira berapa hari habis? 3 hari habis itu lupa, habis itu harus bergulut lagi nyari beras lagi. Tapi yang memberi, dia ingat seumur hidup dalam dirinya, ya kan? Alhamdulillah saya punya rezeki bisa bagi. Itu kekurangan saya pernah ngasih ke dia. Ingat, dan itu membuat hidupnya itu merasa ya tiba-tiba yang tadinya merasa bebannya, wah saya tadinya kok ada yang nggak terlalu kaya gitu ya, ada orang kaya kok nggak kaya gitu. Tapi kalau kita memberi, tiba-tiba kita merasa lebih berarti daripada yang beri kan. Alhamdulillah walaupun nggak kaya saya masih bisa ngasih dia, ada yang lebih sengsara dari saya itu. Dan tidak hanya sehari 2 hari, yang dikasih 2 hari 3 hari habis, kita nggak habis-habis. Kita kemudian ngomong ke anak kita misalnya punya anak gitu ya, 5-10 tahun lagi anak kita gede, cerita ke anak kita kan, nak, jadi orang itu nanti harus ngasih ibu bapak ini dulu, walaupun udah sederhana dulu ngasih ke ini. Coba sampai 5-10 tahun masih diceritakan tentang perbuatan baik itu, berarti kan manfaatnya itu masih bertahun-tahun itu begitu. Jadi yang memberi itu dapat manfaat lebih banyak, jauh lebih banyak daripada yang diberi. Itu sifat kerelawanan begitu. Ya, sifat memberi sesuatu dengan ikhlas, rela. Apa saja, tidak hanya soal kemanusiaan, di bidang apa saja. Saya